Bismillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'addah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla farada siyama ramadhana wa sannata qiyama faman shaumahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz dzunubi kayaumi waladatsu ummuhu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peluang yang kita dapati ketika Ramadan berakhir, insya Allah kita akan menyandang predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini kita jaga, kita pelihara, dan juga sekaligus kita tingkatkan predikat muttaqin yang insya Allah sudah kita raih. Sebab ketika takwa ini melekat pada diri kita, begitu banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala yang akan dilimpahkan kepada kita. Di antaranya Allah mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Salah satunya kata Allah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya ia akan menjadikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang indikator keberhasilan ibadah Ramadan kita. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, bulan yang penuh keagungan dan keberkahan Ramadan 1445 Hijriah sudah berakhir, sudah meninggalkan kita. Ada dua sikap orang yang beriman ketika Ramadan itu berakhir.
Yang pertama adalah merasa bersedih. Kenapa bersedih? Karena dia merasa belum optimal dan maksimal memanfaatkan pertemuannya dengan bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, dalam hal ini Ramadan 1445 Hijriah, baik untuk bertakarruf ilallah, mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya dengan Allah, ataupun untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit hati yang sering bersemayam di dalam dada kita manusia, ataupun belum optimal dan maksimal juga untuk mentakmirkan masjid. Namun Ramadan 1445 Hijriah sudah meninggalkan kita. Yang kedua, kenapa juga kita mesti bersedih? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apakah kita masih bisa bertemu atau dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang, yakni 1446 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun demikian, kita dianjurkan untuk berdoa. Yang pertama, kita berharap, memohon kepada Allah agar kiranya amal ibadah yang sudah kita kerjakan di Ramadan tahun ini, baik puasanya, qiyamul Ramadannya, zakat, infak, sodakohnya, tadarus Al-Qur'annya, dan lain sebagainya, mudah-mudahan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita juga dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sikap yang kedua adalah patut bergembira, patut bahagia, senang ketika Ramadan ini berakhir. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita mesti senang. Yang pertama, ada harapan segala kemaksiatan, kemungkaran, kesalahan, dosa yang telah kita perbuat setahun yang lalu, setahun yang silam, itu akan di-delete, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikemukakan dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada harapan dosa-dosa kita diampuni. Pantas kalau kita bahagia, pantas kalau kita senang. Alasan yang kedua, kenapa kita mesti senang? Ada harapan juga kita akan kembali kepada fitrah kita. Sebagaimana hadis yang saya bacakan dalam mukadimah tadi, innallaha azza wa jalla faradha siyama ramadhana wa sannan taqiyamah faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz dzulubi kayaumi waladat ummuhu. Siapa yang berpuasa Ramadan, ya, menegakkan qiyamul Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, itu akan dikeluarkan dosa-dosanya, dan ia diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan, kembali dalam keadaan suci, kembali dalam keadaan bersih, kembali dalam keadaan fitrah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah dalam hadis yang lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Yang ketiga, kenapa mesti bergembira? Kenapa mesti bahagia? Karena ada harapan besar. Setelah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 1 bulan penuh kita akan menyandang predikat muttaqin. Ya, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami juga bahwa salah satu nama lain dari bulan Ramadan itu adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Di mana selama 1 bulan penuh kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di training, digembleng, di upgrade full selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang lalu. Indikator keberhasilan ibadah kita di bulan Ramadan bukan pada saat bulan Ramadan kemarin, bukan ya. Tapi indikatornya adalah setelah Ramadan itu berakhir, di 11 bulan berikutnya setelah Ramadan itu berakhir, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya sampai nanti bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang ya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa indikatornya? Setidaknya ada 5 indikasi keberhasilan ibadah kita di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang baru saja kita tinggalkan. Yang pertama adalah tauhid atau keimanan kita yang semakin kokoh, yang semakin kuat, yang semakin mantap. Kalau selepas Ramadan iman kita semakin kuat, semakin bagus, semakin mantap, semakin kokoh, itu indikator ibadah Ramadan kita berhasil. Makanya bulan setelah Ramadan itu namanya Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Seharusnya selesai Ramadan, selesai kita di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada peningkatan tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai simbolnya, ketika iman kita meningkat, kita akan menyandang predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat ke-5, di sana disebutkan ya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat yang ketiga disebutkan ada 3 ciri orang yang bertakwa. Pertama, beriman kepada yang gaib, yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera kita manusia. Nah, surga, neraka, azab kubur, yaumul ba'ats, hari pembalasan, dan seterusnya. Iman kepada yang gaib itu indikator orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yaitu menegakkan sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Karena orang yang menegakkan sholat itu dalam Al-Quran disebutkan, efek daripada sholat yang kita tegakkan adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu akan mencegah perbuatan daripada keji dan mungkar. Ya.
Yang ketiga adalah mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di ayat keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Hari akhirat, hari pembalasan, di mana nanti seluruh aktivitas kita, yang besar, yang kecil, yang baik, yang buruk, akan dibalas dan mendapat ganjaran dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Indikator yang kedua, keberhasilan ibadah Ramadan nampak pada akhlakul karimah, akhlak yang semakin baik, semakin mulia, semakin terpuji. Ketika Ramadan berakhir, akhlaknya semakin bagus. Ini juga sesuai dengan misi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan misi Rasulullah adalah anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang terakhir. Misi beliau saat ini menjadi misi kita, bagaimana menyempurnakan akhlak. Dan untuk menyempurnakan akhlak dimulai dari diri kita yang paling dekat, ibda bin nafsi, kemudian keluarga, famili, handai tolan, karib kerabat, tetangga, masyarakat, dan seterusnya. Ada tiga yang perlu disempurnakan berkaitan dengan akhlak, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Pada manusia ini banyak bagian-bagiannya, ada akhlak kepada Nabi dan Rasul, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada tetangga, kepada orang yang berbeda agama, kepada orang yang berbeda jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak kepada alam semesta, ya, baik benda-benda hidup maupun benda mati yang ada di sekitar kita, ya. Ini indikator yang kedua, akhlaknya semakin mulia, semakin baik. Indikator yang ketiga, semangat menuntut ilmu juga semakin tinggi. Karena selama Ramadan begitu luar biasa kajian-kajian ilmu yang dilaksanakan oleh kita di berbagai tempat. Dan ini tetap terjaga di 11 bulan berikutnya, dimulai dari sejak bulan Syawal. Apalagi baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita betapa pentingnya ilmu itu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaiha bil ilmi, wa man aradahuma fa alaiha bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses di akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan siapa yang sukses dunia akhirat juga raih dengan ilmu. Indikator sukses di dunia adalah ketika kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Untuk bisa memenuhi itu dengan ilmu. Dan indikator kita sukses di akhirat adalah ketika kita masuk surga. Untuk bisa masuk surga juga dengan ilmu. Yang ketiga, yang keempat, indikatornya adalah semangat untuk memakmurkan masjid juga semakin tinggi selepas Ramadan berakhir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ila akhir ayat. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang terakhir adalah solidaritas yang semakin tinggi, semakin peka dengan ibadah saum, dengan berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Basirah kita disentuh, hati sanubari kita disentuh dengan ibadah puasa, dengan merasakan lapar dan dahaga,
agar basirah kita timbul rasa empati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kekurangan finansial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan selepas Ramadan kita semakin peka, semakin peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita khususnya, dan orang-orang yang ada di masyarakat kita. Inilah 5 indikasi. Ketika kelima hal ini ada pada diri kita, itu merupakan indikator keberhasilan ibadah kita di Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ikuti selama 1 bulan penuh yang ditempahkan kepada kita, baik fisik maupun non fisik, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang pada akhirnya kita akan senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.